Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah martabat manusia di hadapan Allah. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang keunggulan Yesus di atas segala peraturan apapun. Karena pengajaran Yesus melampaui segala aturan Taurat. Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, sang penjaga norma-norma agama. Mereka menjalankan aturan dan norma secara kaku hingga mengikis substansi yang sesungguhnya. Mereka lebih mementingkan aturan-aturan dibandingkan dengan tindakan cinta kasih dan belas kasih. Untuk itu, ketika mereka menegur Yesus dan murid-murid perihal memetik gandum dan memakannya pada hari Sabat, Yesus pun mengatakan kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Pernyataan Yesus ini tidak bermaksud untuk memandang buruk aturan dan norma. Akan tetapi pernyataan ini mau menyadarkan kita bahwa aturan dan norma-norma itu dibuat supaya orang semakin hidup dalam cinta kasih dan belas kasihan. Kita diajak untuk mentaati dengan tulus, sadar dan bertanggung jawab atas semua aturan dan norma yang ada dalam kehidupan kita, supaya dengan semuanya itu kita semakin mampu mewujudkan iman kita secara bebas. Kita semakin saling mencintai dan membantu dengan penuh tanggung jawab. Kita saling menghargai sebagai makhluk yang luhur dibanding dengan segala aturan dan norma. Saudara-saudari, Yesus sendiri datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi ia datang untuk melengkapinya, menyempurnakannya, atau membuatnya semakin utuh. Kehadiran Yesus menyempurnakan Taurat karena Yesus
adalah kesempurnaan Taurat itu sendiri. Kalau Taurat itu hukum Allah, maka Yesus sendiri adalah hukum tertinggi Allah, yakni pribadi Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Pada masa lampau, Allah berbicara lewat para nabi, bahkan lewat hukum-hukum Taurat, untuk membuat manusia memperbaiki dan berbakti kepada Allah dan setia kepada Allah. Dalam Yesus, Allah berbicara langsung kepada manusia dengan firman yang diajarkannya sendiri, suatu warta gembira bagi semua umat manusia. Saudara-saudari, dalam pewartaan Yesus, semua manusia mendapatkan tempat yang amat berharga dan tidak ada satupun yang boleh menghancurkan martabat manusia. Dan jikalau hukum Taurat tidak mampu mengakomodir penghargaan terhadap manusia yang diwartakan Yesus, maka hukum itu akan dilengkapi dengan hukum cinta kasih yang menghargai lebih dari segalanya harkat dan martabat manusia itu sendiri. Orang yang sungguh beriman memandang segala aturan dan norma agama sebagai sarana untuk mewujud nyatakan relasi dengan Tuhan dan sesama secara bebas. Aturan dan norma bukan bertujuan untuk membatasi orang berbuat baik dan dijalankan secara kaku, tetapi sebaliknya. Dengan itu orang semakin mendapatkan tempat yang luas dan memampukan untuk berbuat belas kasihan bagi sesama. Saudara-saudari, marilah kita menaruh pengharapan pada Allah dalam diri putranya. Pengharapan kepada Yesus Kristus, Sang Imam Agung, yang membawa kita pada suatu pembebasan dan kekudusan sebagai citra Allah sendiri. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.